warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Kameranya ya. Jalan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, hari ini tanggal 16 Mei 2022 terselenggara juga ya Umiani dan rekan-rekan sekalian, kita bisa halal bihalal juga, walaupun dengan suasana yang serba masih prihatin bapak-bapak sekalian. Terima kasih kepada para tamu undangan tadi, Ustadz Yunus ya, Ustadz Suparwono ya. Kalau nggak salah beliau ini anggota Dewan PKS ya. Saya sempat terakhir ketemu beliau di gedung DPRD ya. Waktu itu tolak mandatory vaksin yang diiringi dengan sedikit accident waktu itu ya. Siapa Habib Gosi apa waktu itu? Gosip ya. Nah, Gosip hanya memberi 9 orang kalau nggak salah yang boleh masuk. Tapi datanglah seorang pahlawan perempuan, Sri Kandi perempuan datang dari Golkar. Semua boleh masuk. Nah ini sedikit saya jadi teringat, umat Islam itu selalu dorong mobil. Begitu jalan yang nyetir orang lain. Ya, jadi yang siap pasang badan itu umat Islam. Tapi begitu jalan, Masya Allah, justru bukan umat Islam itu. Mudah-mudahan 2024 besok kita tidak terjadi lagi kekecewaan yang luar biasa. Nah, artinya kalaupun kita kalah tetap sebagai seorang ksatria. Kalau kita meniru bahasa Pak Suharyanto tadi itu, kalau jadi partai jadilah partai PKS mungkin ya Pak ya. Tetap istiqomah menjadi oposisi Pak. Itu aja Pak. Yang lain saya nggak ceritain karena kita nggak ngerti dalamnya gitu. Jadi kalaupun nanti siapapun yang kita dukung kemudian tidak menelikung para pendukungnya, seandainya tidak jadi, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan demi kekecewaan yang berlanjut gitu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, menarik tadi kalau digabungkan apa yang dikatakan Ustadz Yunus dan Ustadz Suparwono, kalau PKS ini dikenal partai kader. Jadi tidak akan jadi kader inti kalau belum melalui tahap kader-kader yang panjang juga ya, kira-kira begitu ya Pak. Nggak tahu kalau sekarang, mungkin ada juga yang mulai karbitan atau apa, saya nggak ngerti juga kalau sekarang. Tapi setahu saya dulu sangat ketat sekali. Kalau selalu dipisahkan bagaimana dulu 13 tahun Rasulullah di Mekah. Jadi munculnya seorang pedagang yang memiliki istiqomah yang tinggi, dermawan, yang digambarkan seperti beliau tadi, Abdurrahman bin Auf, para politisi, kemudian yang lain-lain menjadi seorang yang sangat istiqomah, itu tidak lepas dari 13 tahun dibina langsung oleh Rasulullah, tidak ujug-ujug. Jadi kalau umat Islam sekarang pada tahap titik nadir, ya gak usah heran, karena simbol-simbol itu sudah terlepas sedikit demi sedikit. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Yunus tadi, ya kalau akan membangun sebuah generasi yang kuat, handal, ya semua harus dipersiapkan. Semua harus by design dari awal. Dan itu harus tetap istimror ya Pak. Kira-kira begitu ya. Kalau bahasa tarbiyah itu, tarbiyah Islamiyah, istimroriyah madahayah katanya Pak. Kira-kira begitu ya. Mohon kalau salah disampaikan gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, satu hati ini sebagai sebuah kelanjutan dari ikhtiar kita sebagai muslim, sebagai seorang hamba untuk terus berjuang. Semata-mata insya Allah pertama seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum adillatul alal mu'minin adillatin alal mu'minin aizzatil alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata laim. Jadi di situ
jelas Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bersifat pasti, yang diseru hanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau nggak beriman nggak dipanggil hai oleh Allah. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya ini agak-agak ekstrim. Ya ayyuhalladzina amanu ekstrim menurut saya ya. Kalau Allah jangan disebut-sebut ekstrim. Ayat-ayat Allah nggak ada yang ekstrim. Ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi. Jadi barang siapa yang murtad dari din ini, ya'tillahi biqaumin. Akan aku munculkan, akan aku datangkan suatu kaum. Masya Allah. Kalau ada suatu kaum yang didatangkan oleh Allah, pasti dia akan mengganti kaum yang sebelumnya. Kira-kira begitu ya. Kalau kaum yang akan diganti itu adalah kita, Masya Allah, astagfirullah ya, na'udzubillah subhana'udzubillah ya. Berarti kita ini bukan suatu kaum yang diperlukan lagi oleh Allah. Dianggap adanya ada atau tidak adanya kita ini nggak diperlukan lagi oleh Allah. Sehingga Allah harus mendatangkan suatu kaum. Ciri-ciri kaum itu sederhana, Allah sebutkan juga. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi dia, maksudnya Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Coba, ada suatu cinta yang timbal balik, tidak cinta sepihak. Allah memulainya dengan cinta kepada kaum yang membuat perubahan ini. Begitu juga kaumnya sangat-sangat mencintai Allah. Disebutkan dalam ayat yang lain mereka cintanya itu amat sangat kepada Allah. Gitu, kaum ini. Nah, ciri yang pertama ini harus ada dulu kepada kita, bahwa keberadaan kita kumpul di satu hati ini semata-mata karena cinta kita kepada Allah, bukan hendak jadi apa dan mau dapat apa. Gitu. Masya Allah, saya mendengar bagaimana saudara-saudara kita di Jakarta itu, relawan-relawan itu, saking istiqomahnya mereka, saking tawaduknya. Ketika Pak Anies jadi gubernur, nggak ada yang ribut gitu. Minta apa, kalau ada satu dua itu biasa lah. Pengecualian itu akan selalu ada dalam hidup kita. Sampai Pak Anies sendiri, ini yang cerita, ada yang namanya Pak Adri di DPP, Pak Anies. Sampai Pak Anies sendiri itu, mana ini umat Islam? Mana umat Islam ini gitu, yang berpotensi, yang punya kemampuan besar ini. Nah, coba bayangkan, saya mesti ini juga sedikit ya, sebelah aja lah. Sampai memelihara yang namanya booster. Ini sudah dikasih fasilitas yang seluas-luasnya. Kalau memang bisa berprestasi, syaratnya tetap harus berprestasi. Tidak diorbitkan atau dipaksakan, tidak, harus memiliki prestasi. Ternyata tidak ada yang berlebihan, bapak-bapak. Tidak ada yang kemudian saling sikut, saling menjatuhkan dan lain-lain. Ini salah satu. Jadi kalau kita, insya Allah, kita tetap istiqomah, memulainya, insya Allah kita akan dimenangkan oleh Allah. Jadi yang lain itu adilatin alal mu'minin, mereka lemah lembut kepada sesama saudaranya. Jadi kalau saat ini banyak kita temui umat Islam sendiri, di antara umat Islam sendiri saling, di antara umat Islam sendiri sering kita lihat sekarang, apalagi di era digital ini ya, di era digital ini saling sikut, saling membanggakan kelompoknya, saling mengeluarkan dalil-dalil, masya Allah, tidak ada habisnya itu, saudara-saudara sekalian. Nah, insya Allah kita di satu hati bukan untuk itu gitu. Insya Allah siapapun yang menuju mengarah kepada suatu kebaikan itu adalah teman seiring kita, saudara-saudara seiman kita, seiring kita, dan sesuatu itu yang terus kita pertahankan. Ini yang lain, Aisyatu lawan kafir, keras terhadap orang-orang kafir yang terkait dengan akidah dan ibadah, bukan semata-mata karena beda gitu ya. Pokoknya yang penting beda, pokoknya yang penting jangan dia, pokoknya itu jangan sekali-sekali kita pakai. Dijahid itu Nabi Fisabilillah, dan berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah. Insya Allah ya Bapak Ibu sekalian, keberadaan kita ini sekarang kita insya Allah berniaga dengan Allah, ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim.
wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan sebuah perniagaan yang karenanya menyebabkan kalian terhindar dari azab yang pedih. Jadi insya Allah keberadaan kita hari ini di satu hati, kita sedang berniaga dengan Allah, kita sedang berbisnis dengan Allah, kita jual, Allah yang beli. Kira-kira demikian. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa rasul, kepada Rasul, wa tujahiduna fisabilillah, dan lagi-lagi selalu ada kata-kata jihad. Bersungguh-sungguh di jalan Allah, wala ya'ufu lamata lain, dan tidak mudah kecewa atau down dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Ini adalah sunatullah, ya. Kalau sekarang mungkin kita disebut-sebut hal-hal yang buruk biasa, dan itu sudah dibuktikan oleh orang yang insya Allah akan kita pilih nanti, akan yang kita naikkan beliau sebagai capres nanti, yaitu Pak Anies. Bagaimana beliau sering dicela, tapi beliau selalu menjawab celaan itu dengan kerja nyata. Nah, mudah-mudahan kita yang mendukung beliau ini pun juga demikian, menjadi orang-orang yang ya tidak jadi mudah marah, mudah emosi, mudah kecewa, kemudian mudah berpaling hanya karena tidak mampu menjawab celaan orang-orang yang suka mencela. Nah, begitu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya yang kebetulan berada di kepengurusan dan bersama dengan bapak-bapak ibu sekalian, mari bapak-bapak ibu sekalian, sambil kita menunggu proses politik, yaitu proses pemilu yang akan datang, kita semakin solidkan barisan kita, dan seperti rencana semula kita akan bentuk kepengurusan di provinsi maupun di kabupaten kota ini semakin gencar setelah halal bihalal ini. Insya Allah salah satu dari fraksi yang ada di Senayan ya juga kita tunggu-tunggu juga dari PKS ini, kapan kira-kira beliau mau deklarasi. Ya, tapi kata orang PKS itu, ya Pak Anies sendiri belum nyalonin, masa saya mau deklarasi gitu kira-kira ya Pak. Tapi mohon maaf ya, jangan kemudian kalah duluan dengan orang-orang tengah agak ke kiri, ya, tengah agak ke kiri. Karena isu-isunya mereka akan deklarasi tahun 2022 ini Pak. Nah, biasanya yang dahuluan deklarasi itu yang nanti paling banyak bicara dia, karena beda dia. Ketika yang lain masih nunggu-nunggu, dia sudah deklarasi duluan gitu. Saya yang pertama, kalau bukan saya yang deklarasi, gak akan ada yang mau yang lain, kira-kira begitu. Umumnya begitu bapak-bapak. Mudah-mudahan dari partai Islam yang berasas Islam, berbasis Islam, untuk 2024 ini bisa bersatu kembali dan bisa mewujudkan kerja nyata dari dakwah ini. Partai kader mudah-mudahan tetap selalu menjadi contoh terdepan dari partai-partai yang ada di negeri ini. Itu doa kami Pak, dari satu hati untuk PKS itu ya. Nah, demikian teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semuanya, baik yang sudah sumbangsih harta, makanan dan sebagainya, masya Allah, biar Allah yang membalas ini semua ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hidayat yang menyampaikan banyak sekali paparan yang mudah-mudahan kita dapat mengerti, dan juga insya Allah